pembongkaran pasti ada penolakan kecil ada Pak. Karena ya tadi sebetulnya penolakan itu tidak usah terjadi. Karena apa? Ini sekali lagi saya pertegas, pemerintah Kabupaten Bogor bukan membongkar tapi menata Pak. Nah, dari 196 bangunan, 90% dalam arti 94 bangunan sudah membongkar sendiri Pak buktinya. Berarti total hari ini 196? 196. Kita ke sorotan berikutnya, Saudara. Rumah Sakit Pusat Pertamina terbakar. Kebakaran terjadi di lantai 4 gedung utama. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun sejumlah pasien gawat darurat mulai dievakuasi keluar rumah sakit. Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar pada Senin siang. Kebakaran melanda pada lantai 4 area gedung utama rumah sakit. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun asap tebal menyelimuti rumah sakit hingga membuat pasien rumah sakit harus dievakuasi keluar area rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran dari Suku Dinas Jakarta Selatan kini tengah melakukan pemadaman dan pencarian titik api di lokasi. Pekatnya asap membuat petugas pemadam harus menggunakan alat bantu pernafasan saat memadamkan api di dalam rumah sakit. Dan Saudara, untuk mengetahui informasi terkini dari kebakaran di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, kita akan tersambung bersama jurnalis Kompas TV Prasetyo di sana. Selamat siang Prasetyo. Pras, apakah api masih berkobar di gedung RSPP saat ini? Ya, hingga saat ini meski tadi asap tebal sempat memenuhi Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Namun petugas pemadam dari Sudin Jakarta Selatan akhirnya berhasil mengeluarkan asap dari dalam gedung utama ini. Petugas pemadam juga bersama tim medis rumah sakit juga sempat mengevakuasi sejumlah pasien, terutama pasien yang dari gawat darurat untuk dievakuasi ke area yang aman untuk menghindari terjadinya sesak nafas dan juga insiden yang tidak diinginkan, karena memang terlihat jelas asap pekat dan tebal sangat memenuhi ruangan di gedung utama area Rumah Sakit Pusat Pertamina ini. Jian. Jadi saat ini api sudah mulai dipadamkan, namun proses pendinginan masih terus berlangsung. Seperti itu, Pras? Iya, petugas pemadam kebakaran saat ini masih berupaya melakukan pendinginan, namun memang asap sudah dikeluarkan semua dengan menggunakan alat hisap asap. Lalu untuk sumber api sendiri sepertinya sudah diketahui dari yang diduga dari lantai 4, tadi sempat berbincang sedikit oleh petugas pemadam kebakaran bahwa api diduga berasal dari panel listrik dari lantai 4 Rumah Sakit Pusat Pertamina. Ya, Pras, bisa diceritakan area lantai 4 ini berupa ruangan apa? Apakah mungkin rawat inap atau memang ruang poli? Bisa dijelaskan? Belum diketahui ya, Jihan, karena memang sangat sedikit sumber informasi yang kita bisa gali di sini, karena memang petugas baik dari pemadam kebakaran maupun dari tim medis semua saat ini masih berfokus pada pemadaman dan juga pendinginan serta penyelamatan terhadap para pasien di rumah sakit. Ya, Pras, proses evakuasi terus dilakukan, para pasien dibawa kemana untuk sementara? Sejauh ini tadi pasien dipindahkan ke gedung-gedung yang memang tidak terdampak dari kebakaran. Belum diketahui gedung apa, namun memang semua tadi dipindahkan ke area di luar gedung utama ini dan dimasukkan ke dalam gedung lain yang memang tidak terdampak dari asap ini. Seluruh pasien yang berada di gedung utama atau hanya yang berada di lantai 4 atau di instalasi gawat darurat saja, Pras, yang dievakuasi? Pasien yang dievakuasi hampir keseluruhan di area gedung utama, karena memang tadi titik yang di lantai 4 yang diduga sebagai sumber titik api ini asapnya sempat menyebar ke lantai 6 dan 7 lalu turun ke lantai bawah hingga harus mengevakuasi semua pasien yang ada di lokasi tersebut. Ya. Dengan kebakaran ini otomatis layanan kesehatan di gedung utama ini tidak beroperasi seperti itu ya, Pras? Iya, betul, Jian. Sehingga saat ini layanan kesehatan dihentikan sementara karena memang
fokus utama akibat kejadian ini adalah penyelamatan dan upaya pemadaman, pendinginan, serta pengeluaran asap dari dalam gedung jihad. Untuk penerimaan pasien IGD dialihkan ke gedung mana, Pras? Bisa dijelaskan? Oke. Sejauh ini belum kita dapat informasi soal pelayanan informasi pelayanan penerimaan pasien dan sebagainya dialihkan kemana, karena memang kita agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan informasi dari dalam jihad. Berapa banyak saat ini personel dan juga unit damkar yang didatangkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan? Iya, kalau sejauh ini yang saya bisa pantau, ada sekitar 10 unit lebih di area dalam, dengan total personil 40 personil lebih, dan mereka semuanya karena kepekatan asap tadi sempat sangat banyak, para petugas diwajibkan menggunakan breathing aparatus untuk melakukan pemadaman ke area dalam. Dan sampai saat ini belum diketahui ya, area yang terbakar ini apakah hanya di lantai 4 saja ataukah memang sudah menyebar ke gedung atau area lainnya, Pras? Iya, sejauh ini belum diketahui karena memang kita masih belum mendapatkan informasi baik dari pihak rumah sakit maupun petugas pemadam, karena memang mereka masih terfokus untuk mengeluarkan asap dan melakukan penyelamatan terhadap pasien-pasien di rumah sakit pusat Pertamina. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Prasetyo dari gedung Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban banjir bandang di kota Ternate, Maluku Utara. Total ada 14 korban meninggal dan